Halo, Shalom, keluarga besar GBI Point Square. Berjumpa lagi dengan saya, Philip, dalam ibadah minggu ini. Saya akan memandu saudara dalam tata tertib ibadah online hari ini. Selama ibadah berlangsung, dilarang melakukan aktivitas lain seperti di samping ini. Siapkan internet, alat ibadah, buku catatan, dan ballpoint. Mari kita duduk sesuai waktu ibadah, siapkan alat ibadah kita, dan tetap fokus. Demikian panduan ibadah ini. Selamat beribadah. God bless you. Salam GBI Point Square. Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Point Square. Hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suwardi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, ucapan syukur, bisa langsung melaksanakannya dengan cara transfer ke rekening bank di GBI Point Square. Dan khusus hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus, Hari Raya Pentakosta. Mari kita sama-sama mendeklarasikan arti dari Pentakosta yang ketiga. Mari kita sama-sama perkatakan. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Demikian arti Pentakosta yang ketiga yang kita imani dan kita amini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga yang maha baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kembali secara online di penghujung bulan Mei, dan besok kami akan mengawali bulan Juni dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru, dengan new normal yang baru ya Tuhan. Dan kami percaya semua itu adalah dimensi yang baru yang Tuhan sudah rencanakan dan sudah sediakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus rindu Tuhan untuk mengikuti tuntunan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang beracara dengan semua manusia di bumi ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kerinduan-Mu Tuhan untuk semakin banyak orang yang diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan, apapun rencana-Mu Tuhan, biarlah kami semua boleh mengerti di hari Pentakosta ini Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu tercurah dan kuasa Roh Kudus memberikan kami kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terus Tuhan pimpin kami agar kami tahu masing-masing apa yang menjadi bagian kami, apa yang harus kami kerjakan, dan apa yang menjadi visi-Mu Tuhan. Biarlah semuanya Kau sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan dalam ibadah pagi hari ini Tuhan, Engkau boleh sampaikan kepada kami untuk lebih mudah lagi kami memahami langkah-langkah kami ke depan di tengah perubahan-perubahan yang sedang terjadi.
Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, para pemimpin bangsa ya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, yudikatif, legislatif, pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati, semua Tuhan, kami mohon Tuhan curahkan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan menghadapi pandemi COVID ini, dan untuk menstabilkan ekonomi, dan juga untuk mensejahterakan bangsa, dan untuk konsep dan kebijakan-kebijakan baru dalam mengatasi pandemi COVID-19. Terus pimpin Tuhan, para pemimpin TNI Polri, para medis Tuhan, dokter, perawat, semuanya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, dari Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo dan para wakilnya. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terus sampaikan visi-visi-Mu kepada Gembala sidang kami, dan juga kepada Karayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, dan juga Pendeta di GB Konser, Pendeta Suardi. Terus Tuhan urapi hamba-hamba-Mu ini, dan hamba-hamba Tuhan juga yang melayani di GB Point Square. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kesatuan hati, Tuhan berikan unity ya Tuhan, agar kami boleh terus melayani Tuhan di era dimensi yang baru ini Tuhan, di era online ini Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kau urapi Pendeta Suardi yang akan membawakan isi hati-Mu, firman yang akan disampaikan. Kiranya memberkati kepada kami semua, jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah, yang dimanapun mereka berada, yang menangkap ibadah ini Tuhan. Biarlah semua boleh Tuhan jamah mengalami kuasa kasih-Mu, mengalami kuasa perlindungan-Mu, mengalami berkat-berkat yang Kau curahkan Tuhan. Dan yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam keadaan bermasalah baik secara ekonomi maupun masalah pekerjaan dan masalah usahanya, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat yang baru, Tuhan berikan tuntunan yang baru. Dan biarlah semua jemaat-Mu Tuhan, semua umat-Mu boleh mengalami kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan mengikuti ibadah kami hari ini. Urapi hamba-Mu Pak Pendeta Suardi, dan urapi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46, ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab.
1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, hari ini kami percaya semua keadaan kita semua dalam keadaan baik, amin. Penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi maupun keluarga besar kita. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima lawatan dari Tuhan, untuk menerima penyertaan Tuhan. Terlebih kita mau bersekutu, mau datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa.
kuasa-Mu Bapa, bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan Yesus ada bagi setiap kami Bapa. Bahkan Tuhan, di hari-hari ini Tuhan Yesus, Roh-Mu sedang dicurahkan Bapa. Akan ada kegerakan Roh-Mu Bapa di bangsa kami Tuhan. Di bangsa-bangsa juga Bapa, di bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan bersorak-sorai bersuka cita Tuhan Yesus. Karena Roh Allah bekerja atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau bernyanyi, kita mau menari untuk Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya pujian penyembahan yang kami naikkan bagi-Mu Tuhan berkenan kepadamu. Dan saat ini Tuhan, Kau turunkan urapan-Mu Tuhan, berkati setiap kami Tuhan yang sedang mengikuti ibadah ini. Dan kami percaya Kau pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan pesan firman-Mu, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap penyampaian pesan firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita hari ini berkumpul bersama-sama di rumah-rumah, di tempat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya kuasa Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Karena Tuhan saat-saat ini sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk melawat setiap umat-Nya. Bahkan saya percaya semua orang yang percaya kepada Dia akan menerima lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari ini kita berkumpul bersama-sama. Ini Minggu Pentakosta. Pentakosta adalah sebuah hari raya yang cukup penting bagi orang Israel yang biasa mereka rayakan di bulan Sivan, saudara. Pentakosta itu sendiri artinya adalah 50. Ada beberapa hal yang terjadi pada saat hari Pentakosta, saudara. Pertama kali Tuhan memberikan hukum Taurat, itu tepat setelah 50 hari waktu bangsa Israel keluar daripada perbudakan di Mesir, saudara. Maka Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel lewat Musa, saudara. Yang terakhir kita kenal dengan 2 loh batu atau dikenal dengan 10 hukum Taurat Tuhan. Jadi pada saat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan Mesir, Tuhan tidak membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri, tapi Dia memberikan hukumnya untuk menuntun bangsa Israel, saudara. Dan hari raya Pentakosta itu juga dikenal sebagai hari raya pengucapan syukur atas panen yang Tuhan berikan, ya. Jadi itu biasa dirayakan 50 hari setelah hari Paskah, saudara. Dari situ mereka, orang Israel bersyukur kepada Tuhan buat panen yang Tuhan berikan. Dan saya percaya hari-hari ini juga Tuhan akan memberikan panen yang besar dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu juga kita mengucap syukur karena panen yang Tuhan telah berikan, saudara. Nah, di dalam perjanjian baru dikatakan bahwa tepat pada hari raya Pentakosta, di situ Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara berlimpah-limpah, saudara. Roh Kudus itu dicurahkan yang tercatat dalam Kisah Rasul pasal 2. Dikatakan demikian, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat hari raya Pentakosta, tepat di hari raya Pentakosta, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ya, itu terjadi setelah 50 hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian di hari yang ke-40 Dia naik ke sorga. Dan hari yang ke-10 setelah Dia naik ke sorga, Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya secara berlimpah-limpah. Sehingga pada saat itu, murid-murid yang sedang berkumpul di loteng Yerusalem, sejumlah 120 orang murid, mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh, saudara. Nah, jadi kita bersyukur, saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, atau selama Tuhan Yesus masih ada di muka bumi, Dia melayani murid-muridnya. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, jangan pergi meninggalkan Yerusalem. Tinggal di Yerusalem. Kenapa? Ada janji Bapa. Ada janji Bapa. Engkau akan dipenuhi dengan kuasa daripada Allah yang Maha Tinggi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita berkumpul bersama-sama hari ini, kita merayakan Pentakosta, merayakan hari pencurahan Roh Kudus, maka di situ kita mengingat juga ini adalah merupakan janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan. Kita bersyukur, saudara. Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Dia pergi, saudara, tapi Dia naik ke sorga, tapi Dia juga menyediakan atau memberikan Roh Kudus-Nya.
Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan katakan bahwa memang hari ini Tuhan Yesus tidak ada di bumi, saudara. Dia sudah naik ke sorga. Dia naik ke sorga, dia memberikan saudara saya seorang penolong yang lain dikatakan. Apa maksudnya seorang penolong yang lain? Hari ini Tuhan Yesus ada di sorga. Dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjadi penolong buat saudara dan saya ada di sorga. Tetapi Roh Kudus menjadi penolong buat saudara dan saya ada di muka bumi ini. Ya, Tuhan menyediakan tempat buat saudara dan saya. Roh Kudus membantu, menolong, menghibur saudara dan saya, menyertai kita dalam perjalanan di bumi ini, mempersiapkan kita untuk siap masuk ke sorga, saudara. Luar biasa, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian, saudara. Dan seperti yang dikatakan juga oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 7, saudara. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, itu sudah Tuhan penuhi, saudara. Roh Kudusnya sudah dicurahkan. Bahkan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tepat di hari Pentakosta. Ya, hari-hari ini kita rayakan sebagai hari raya pencurahan Roh Kudus. Tuhan sudah memberikan Roh Kudusnya. Tetapi dikatakan akhir zaman ini, di hari-hari terakhir, sesuai dengan Kisah Rasul pasal 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas, tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah jadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi Tuhan katakan bahwa pada hari-hari terakhir, Dia akan mencurahkan Roh-Nya atas semua manusia. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan hanya mencurahkan Roh Kudusnya atas 120 murid, saudara. Sebenarnya yang mendengar pesan Tuhan itu ada 500 murid. Tetapi sayang, pada saat hari di mana hari Roh Kudus dicurahkan, tepat pada hari raya Pentakosta, murid yang 500 orang ini tinggal 120 orang, saudara. Dan saya percaya kalau hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti siaran ibadah ini, maka saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, mendengar pesan Tuhan, mendengar janji Tuhan, bahwa Roh Tuhan akan dicurahkan ke atas saudara. Karena Tuhan berkata pada akhir zaman nanti, pada hari-hari terakhir ini, Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya atas semua manusia. Dan kita bersyukur, saudara. Hari ini saya akan kupas pentingnya Roh Kudus bagi umat manusia, saudara. Dalam Yohanes 16 ayat 8, dikatakan, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, kalau Roh Kudus datang, maka ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dari ayat Yohanes 16 ayat 8 ini kita dapat mengerti bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan atas muka bumi ini, maka Roh Kudus akan melakukan 3 hal, saudara. Yang pertama dikatakan dia akan menginsapkan dunia akan dosa, dan menginsapkan dunia akan kebenaran, menginsapkan dunia akan penghakiman. Mari kita lihat satu persatu. Dikatakan di ayat yang ke-9, saudara, apabila Roh Kudus datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, karena mereka tidak percaya kepadaku. Hari ini mungkin kita bertanya, apakah pentingnya bagi manusia untuk insap akan dosanya? Bukankah Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 23 dan 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus? Semua orang telah berbuat dosa. Apakah dosa menjadi sesuatu yang serius? Ya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dengan kata lain, upah dosa itu maut, artinya masuk neraka, saudara. Manusia berdosa tidak mungkin bisa masuk surga. Nah, hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus mengingatkan saudara dan saya, menginsapkan dunia ini,
bahwa kita ini manusia berdosa. Manusia berdosa, kita butuh yang namanya pengampunan dosa. Kita bersyukur saudara, oleh kasih karunia Allah, saudara dan saya diampuni dosanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jelas, karena dosalah manusia itu terbuang dari Tuhan. Karena dosalah Adam dan Hawa harus diusir keluar dari Taman Eden, saudara. Tapi Tuhan katakan, Dia berikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi hari ini Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, dosamu diampuni saudara. Itu salah satu tugas yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dia mengingatkan saudara dan saya akan dosa. Sehingga kita menyadari, orang berdosa tidak mungkin masuk surga. Tetapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, itu membenarkan saudara dan saya, sehingga kita diampuni, dan kita dikuduskan, kita disucikan, dan kita bisa masuk surga. Kalau hari ini kau percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, mari akui dengan mulutmu, seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Orang mengaku karena percaya saudara, itu dia akan diselamatkan. Jika hari ini engkau diingatkan oleh Tuhan akan dosamu, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kalau engkau hari ini diingatkan Roh Kudus ada dosa, mungkin selama ini engkau tutupi dan tidak ada orang yang tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan hari ini kau diingatkan oleh Tuhan. Tuhan katakan apa? Akui dosamu, maka pengampunan Tuhan akan turun atas hidupmu. Kita bersyukur saudara, Tuhan menyediakan pengampunan buat setiap orang yang percaya. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus. Dia akan menginsapkan saudara dan saya, menginsapkan dunia ini bahwa kita berdosa dan kita butuh pengampunan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan Yesus sudah menyediakan pengampunan itu. Yang kedua, kalau Roh Kudus itu akan datang, yang akan mengingatkan dunia akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sulit bagi setiap kita saudara untuk percaya sebuah kebenaran tanpa kita melihat. Kita bisa lihat apa yang dialami oleh murid Tuhan yang bernama Thomas saudara. Dia baru bisa percaya Yesus bangkit dari kematian setelah dia melihat Yesus. Tapi kita percaya hari ini saudara, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roh Kudus dicurahkan supaya Roh Kudus menginsapkan kita, menginsapkan saudara dan saya, menginsapkan dunia bahwa kita butuh kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kebenaran itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Roh Kudus datang dicurahkan atas hidup manusia saudara, supaya manusia bisa mengakui bahwa Yesus itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu juga adalah kebenaran. Kebenaran yang diwahyukan dalam tulisan saudara, yang kita kenal dengan logos saudara. Pada saat saudara dan saya membaca firman Tuhan, sebenarnya kita sedang bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Saudara dan saya butuh kebenaran, karena kebenaran itu akan membawa saudara dan saya sampai ke surga saudara. Kita sudah diampuni dosanya, tapi itu tidak cukup saudara. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Untuk bisa percaya kebenaran, saudara dan saya butuh iman. Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan saudara, yaitu menuntun, mengajar, membimbing, sehingga saudara dan saya bisa sampai kepada kebenaran itu.
Dan itu juga ditulis dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak dikasih Tuhan, pada saat Roh Kudus dicurahkan, dikatakan, ia akan memimpin saudara saya ke dalam seluruh kebenaran. Jadi hari-hari ini, kalau engkau baru tahu sedikit kebenaran, itu tidak cukup, saudara. Tuhan katakan apa? Roh Kudus akan memimpin saudara saya ke dalam seluruh kebenarannya. Kebenaran bahwa ia datang sebagai manusia, ia mati buat saudara saya. Tuhan tidak mati selamanya, hari ketiga dia bangkit. Dan pada hari yang ke-40 setelah kebangkitan dia naik ke surga. Dan dia juga akan memberitahukan hal-hal yang akan datang, saudara. Jadi kebenaran yang lengkap, kebenaran yang komplit, saudara. Termasuk hari-hari ini kita juga sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Oleh karena Roh Kudus itulah, maka saudara saya diingatkan akan ada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Jadi hari ini memang kita belum lihat Tuhan Yesus sudah tidak ada di bumi, saudara. Dia ada di surga. Makanya kenapa untuk percaya kebenaran kita butuh iman. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan, saudara. Jadi hari ini Bapak kasih Tuhan, kita bersyukurlah Roh Kudus dicurahkan atas hidup saudara saya, supaya saudara saya bisa mempercayai Tuhan Yesus. Itu yang kedua, saudara. Mari kita lihat apa yang Tuhan akan lakukan. Itu yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi Roh Kudus kalian mengisapkan saudara saya akan dosa. Yang kedua, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran sehingga kita menjadi orang yang benar, saudara. Yang ketiga, Yohanes 16 ayat 11, apabila Roh Kudus datang, ia akan mengisapkan dunia akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum, saudara. Jadi Tuhan katakan akan ada penghakiman. Di sini akan ada 3 jenis penghakiman, saudara. Yang pertama Tuhan katakan bahwa kepada saudara saya, penguasa dunia ini telah dihukum. Atau dengan kata penguasa dunia ini telah dikalahkan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan saudara dan saya bahwa maut, kuasa maut, kegelapan, penguasa dunia sudah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57 berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sangatmu? Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kalau hari ini Bapak dan Saudara, engkau masih kalah sama dunia, engkau masih takut dengan kuasa kegelapan, betapa ruginya saudara saya. Karena dia telah dikalahkan oleh Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit, saudara, di situ kuasa maut dikalahkan. Tuhan Yesus bangkit membuktikan kepada saudara saya bahwa maut tidak dapat menahan dia. Jadi dengan demikian, saudara, kita percaya setiap orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap orang yang mati bersama dengan Tuhan itu tidak mati selama-lamanya. Karena pada saat sangkakala Allah berbunyi, ia akan dibangkitkan, saudara. Dengan demikian saudara saya akan dipimpin oleh Tuhan masuk dalam kebenaran Tuhan untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Itu penghakiman yang pertama. Maut, kuasa maut telah dikalahkan oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, dicatat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya kita setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Hal yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan orang-orang percaya bahwa setiap kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Untuk apa? Untuk memperoleh upah, memperoleh apa yang patut diterimanya. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau seorang hamba Tuhan, engkau melayani Tuhan, engkau seorang pengikut Tuhan, mungkin dalam dunia ini kau berjeri lelah. Engkau menderita aniaya, engkau menerima penindasan, engkau menerima banyak sekali kesulitan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut. Kenapa? Pada saat kita setia sampai pada akhirnya, maka Tuhan katakan akan ada mahkota yang Tuhan sediakan. Kita akan menghadap pengadilan Kristus, saudara. Mungkin hari ini di bumi engkau tidak terima pujian, engkau tidak terima upah, engkau sudah berjeri lelah, tapi kau bilang, mana Tuhan? Tapi Tuhan berkata, nanti kita semua akan menghadap pengadilan Kristus, saudara. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan setiap manusia, saudara, bahwa pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dalam Wahyu 20, pasal yang ke-20, ayat 11 dan 12, lalu aku melihat sebuah tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat
orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tata itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi katakan bahwa pada akhirnya setiap saudara saya harus menghadap tatap muka semua orang, besar kecil, kaya miskin, tidak ada perbedaan. Semua harus menghadap. Dan disitu katakan semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya dan iman yang mereka percaya. Dibuka kitab-kitab saudara, semua kitab. Selama ini Bapak Ibu hidup di muka bumi ini, saya tidak tahu saudara percaya apa. Tapi setiap apa yang Bapak Ibu percaya itu akan dihakimi saudara. Dan dikatakan bahwa barang siapa yang, ya 15 dicatat. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Perhatikan Bapak Ibu. Pada saat hari tata putih, menghadap pengadilan Bapa di sorga, menghadap pengadilan Tuhan saudara. Ada berbagai macam sebutan saudara. Nanti di akhirat kita akan dihakimi apapun alasannya. Yang penting setiap manusia pada satu harinya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan dikatakan hanya mereka yang tercatat dalam kitab kehidupan yang akan masuk dalam sorga. Yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan dilemparkan dalam lautan api. Lautan api itu dalam bahasa aslinya ditulis itu neraka saudara. Jadi hari-hari ini Roh Kudus dicurahkan untuk mengingatkan saudara saya untuk kita menyadari bahwa selama hidup ini kita punya kesempatan saudara. Karena Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggungkan dosa dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi hari ini kesempatan saudara saya untuk menginsafi perbuatan kita, untuk meminta ampun akan dosa kita, untuk hidup dalam kebenaran, itu hanya pada saat saudara saya selama hidup di muka bumi ini. Karena manusia ditetapkan hanya satu kali hidup, setelah itu mati dan menghadap pengadilan. Mari Bapak Ibu Tuhan, kalau hari ini kau masih percaya Tuhan Yesus, kau masih diberi kesempatan untuk bernapas, engkau diberi kesempatan hidup, berarti Tuhan masih memberi engkau untuk hidup dalam anugerahnya. Dan saya berdoa, biar hari ini Roh Kudus turun atas hidupmu, sehingga engkau mulai disadarkan. Engkau mulai mengerti engkau manusia berdosa, engkau butuh Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa. Engkau dipimpin oleh Roh Kudus, engkau hidup dalam kebenaran, seluruh kebenaran. Sehingga engkau menjadi kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang segambar dan serupa dengan Tuhan Yesus yang bisa masuk surga. Dan yang ketiga, kita disadarkan bahwa satu hari kita akan menghadap Tuhan. Buat kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan menghadap pengadilan Kristus untuk menerima upah. Tapi buat hari ini kau yang tidak percaya, engkau menghadap tata pengadilan putih. Di mana situ engkau akan dihakimi menurut imanmu. Dan kita percaya hanya ada satu jalan ke surga. Hanya jalan satu keselamatan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas umat manusia? Yang berikutnya dalam Kisah 1 ayat 8 berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya supaya saudara dan saya menjadi saksinya. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa hanya Tuhan yang mengampuni dosa. Ada banyak orang yang hari ini perlu Tuhan Yesus, saudara. Ada banyak orang yang hari ini perlu mendengar tentang Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang hari ini belum tahu kalau Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan hanya Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Dan hanya jalan ke surga ada dalam Tuhan Yesus. Maka hari ini Bapak Ibu yang mendengar siaran ini, yang mengikuti ibadah online ini, engkau akan diberkati Tuhan, engkau diurapi Tuhan, engkau akan dipakai oleh Tuhan untuk pergi menjadi saksinya. Pergi saudara. Kenapa kita perlu saudara untuk menyaksikan ini kepada banyak orang? 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi hari ini jelas. 1 Korintus 12 ayat 3 dengan jelas berkata, hanya mereka yang ada Roh Tuhan yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Maka Roh Kudus dicurahkan. Nah, kalau hari ini Roh Kudus sudah dicurahkan saudara,
maka saudara saya yang sudah percaya akan menerima kuasa. Kita pergi supaya setiap orang yang sudah menerima karunia Roh Kudus, mereka dapat mengenal jalan kebenaran itu. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengampuni dosa, saudara. Kalau dunia ini tidak mengakui Tuhan Yesus, saudara, mereka akan binasa. Dikatakan hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Dan hari-hari ini kita sedang berada di hari-hari terakhir itu, saudara. Tuhan sebentar lagi akan datang. Sebelum Dia datang, Tuhan mau harus ada pertobatan yang besar. Harus ada penuaian jiwa, saudara. Bagaimana dunia dapat bertobat? Bagaimana dunia dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan? Kalau bukan saudara saya memberitakannya. Apapun hari ini keadaanmu, apapun yang dialami oleh dunia ini, kalau semua orang berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan berkata, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Saya berdoa, saudara, bila hari ini kau dipenuhi oleh Roh Kudus, kau menerima kuasa itu, dan kau mulai pergi menjadi saksi Tuhan. Beritakan bahwa dalam Tuhan Yesus ada pengampunan. Dalam Tuhan Yesus, Tuhan sediakan jalan ke sorga. Dalam Tuhan Yesus ada kepastian untuk masuk dalam rumah Bapa di sorga. Ada amin, saudara? Mari kita satukan hati, kita berdoa, kita sungguh-sungguh kita minta bila kuasa Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Mari sembah Dia, rasakan hadirat Tuhan, alami jamahannya, alami kuasanya. Hari ini Tuhan akan memenuhi engkau dengan Roh-Nya, Dia akan mengurapi engkau dengan Roh-Nya.
Penuhi umat-Mu ya Tuhan, penuhi umat-Mu ya Tuhan, penuhi umat-Mu ya Tuhan. Urapilah kami Tuhan, jamah setiap hati Jamah kami umat-Mu ya Bapa. Tuhan, jamah setiap yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kami butuh Roh-Mu ya Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih, curahkan Roh-Mu Tuhan atas setiap kami. Curahkan Roh-Mu lebih lagi Tuhan, curahkan lebih lagi Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali katakan curahkanlah. Yes Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Penuhi setiap umat-Mu saat ini Tuhan, penuhi kembali Tuhan, penuhi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima pengurapan dari Allah. Terima pengurapan dari Allah. Terima Roh Kudus dalam hidupmu, dalam nama Yesus. Curahkan Tuhan, penuhi umat-Mu Tuhan, penuhi umat-Mu Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi Tuhan, penuhi ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami boleh dilawat oleh Roh Kudus kembali. Kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu kembali. Dan biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan, kuasa Roh-Mu Tuhan memberikan kuasa kepada setiap umat-Mu Tuhan. Setiap umat-Mu akan diberikan kekuatan penuh Tuhan untuk mereka pergi menjadi saksi-Mu Tuhan. Curahkan Tuhan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini kami boleh merayakan kembali Tuhan Pantekosta. Dan kami tahu Tuhan pada saat Roh Kudus-Mu dicurahkan atas umat manusia Tuhan, maka setiap kami akan disadarkan akan dosa. Kami akan dituntun ke dalam kebenaran Tuhan. Kami akan dipimpin dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga kami menjadi orang yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kuasa. Dan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, maka setiap umat-Mu akan pergi Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan. Memberitakan ada pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau yang terus melawat umat-Mu, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan kami pergi menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat Indonesia dituai bagi Engkau Tuhan. Kami akan lihat ada banyak orang berseru kepada-Mu Tuhan. Dan setiap orang yang berseru kepada-Mu Tuhan akan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya bersyukur Tuhan sekali lagi Tuhan untuk kebaikan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan. Sertai dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam keadaan apapun yang saat ini sampai mereka alami Tuhan. Biarlah Engkau terus menyertai. Kami percaya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menyertai umat-Mu Tuhan. Membuat mereka berhasil Tuhan dalam segala hal yang mereka kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu dicurahkan Tuhan. Maka Kau terus Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami akan melihat Tuhan Indonesia penuh dengan kemuliaan. Murid-murid-Mu Tuhan akan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Murid-murid-Mu Tuhan pergi menyatakan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang kami boleh adakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakan Tuhan setiap doa kami, ibadah kami Tuhan dengan berkat yang datang dari Engkau. Ada Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan menyertai-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Murid-murid yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, terimalah berkat anugerah yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa daripada Allah Roh Kudus pada saat dia tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu dan memberikan Kau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, untuk pergi memberitakan kabar sukacita. Ada pengampunan dalam nama Tuhan Yesus dan ada jalan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.